Semuanya dimulai setahun yang lalu saat aku mendapatkan pekerjaan baru. Bisa dibilang, aku ini gamer sejati. Jadi, saat aku melihat iklan lowongan kerja di koran, aku langsung menelepon mereka. Dicari pemain video game. Ternyata, kewajibanku tidak sesimpel bayanganku. Ya, tugasku memang bermain video game. Tapi sepanjang hari, 15 jam sehari, 7 hari seminggu, dan total 365 hari. Aku punya 8 jam untuk tidur, serta setengah jam di pagi dan malam hari untuk makan dan mandi. Tidak ada hari libur, tidak ada liburan, terima atau tolak. Persyaratan ini membuatku takut dan aku cenderung mau menolak. Tapi lalu si pemberi kerja menyebutkan gaji tahunanku dan aku tergiur. Jika melakukan ini selama setahun, aku tak akan perlu bekerja lagi. Jadi, aku memutuskan untuk mencoba. Hari pertama, mereka bilang aku akan bekerja dan tinggal di tempat semacam kantor, dan semua kebutuhanku akan disediakan. Pada pukul 8 pagi, aku sampai di alamat yang diberikan. Tempat itu besar dan indah sekali. Seorang pegawai wanita menemuiku dan mengantarku ke ruanganku. Ruangan yang gelap di bagian belakang bangunan itu. Ada TV besar dengan berbagai konsol game, speaker, dan controller. Ada sofa yang nyaman, meja, dan kamar mandi. Tempat ini seperti surganya para gamer. Aku berniat terus di sana selama setahun penuh, bahkan mungkin tanpa perlu meninggalkan ruangan ini. Sesuai jadwal, hariku harus dimulai pukul 8 pagi. Aku punya waktu setengah jam untuk mandi dan memakan sarapan yang diantar ke ruanganku. Pada pukul setengah 9, aku sudah harus mulai bermain atau lebih tepatnya, bekerja. Setiap hari, sistem di konsol akan membuat pilihan game sesuai permintaan perusahaanku dan mengharuskanku mengikutinya. Ada beberapa camilan di meja samping yang bisa aku makan ketika lapar, tanpa mengganggu proses bermainku. Aku juga bisa istirahat 10 menit setiap 5 jam untuk ke kamar mandi dan berolahraga. Pada pukul setengah 12 siang, konsolku dimatikan dan aku punya waktu untuk makan malam dan mandi. Saat tengah malam sampai pukul 8 pagi, tidur. Rutinitas ini kelihatannya mudah dan sederhana, dan aku super bersemangat. Tepat pukul setengah 9, game pertama aku dimulai. 8 jam pertama berlalu dalam sekejap mata. Aku ingin meregakan badan sedikit, tapi aku harus menunggu 2 jam lagi untuk istirahat 10 menit. Di penghujung hari, leherku mulai agak sakit, tapi tidak masalah. Setelah mengisi perut dengan camilan, aku lanjut bermain 2 jam lagi sebelum mendapatkan istirahat yang memang sepantasnya aku dapatkan. 10 menit sebenarnya cukup untuk memulihkan diri dan kembali bermain selama 5 jam sisanya. Jujur saja, itu adalah sekian dari sedikit hari-hari terbaik dalam hidupku. Impianku menjadi nyata. Aku bisa bermain seharian, menghasilkan banyak uang, dan tidak ada yang menggangguku. Hari kedua, suara sirine yang keras membangunkanku. Aku harus menutup telinga dengan kedua tangan sambil mencari tombol untuk mematikannya. Suaranya bising sekali. Akhirnya aku sadar kalau aku harus bangun, berjalan ke TV, dan menekan tombol di sana. Untungnya itu berhasil. Oke, satu masalah selesai. Aku pun mandi dan setelah selesai, sarapan disajikan. Pada pukul setengah 9, aku sudah siap dan bersemangat memulai hari keduaku. Dan hidup ternyata punya kejutan lain untukku. Saat melihat jadwal hari itu, aku hampir berteriak. Aku akan memainkan game baru yang bahkan belum dirilis. Seru sekali rasanya. Aku yakin ini adalah pekerjaan terbaik di dunia. Hari keempat. Hari ini agak lebih sulit. Jari-jariku lecet dan aku harus membalutnya. Bermain game 15 jam berturut-turut agak berat dan aku perlu waktu istirahat lebih. Aku mencoba curang dan istirahat sebentar setelah 3 jam pertama, tapi gagal. Segera setelah menekan tombol pause dan menaruh kontrolerku, sistem konsolnya menggila. Sistemnya baru kembali membaik saat aku mengambil controller dan mulai bermain lagi. Oke, dilarang rehat. Aku paham. Hari ke-15. Ada banyak pembalut luka di tangan dan jariku. Sekarang, mataku sering buram dan tidak bisa melihat lurus lagi. Kakiku juga terasa lemah. Aku terus mengingatkan diri untuk bergerak sebanyak mungkin, tapi aku selalu terlalu lelah. Bagaimana kalau aku lupa cara berjalan? Kemarin, aku tertidur begitu selesai bekerja. Aku bahkan tidak makan. Aku mengantuk sekali.
Tapi tidurku juga tidak terlalu nyenyak belakangan ini. Di dalam mimpi, aku selalu balapan, bermain bola, membangun rumah kotak-kotak, berperang, bertarung, dan mencari artefak. Pekerjaanku menghantuiku, dan rasanya aku bekerja 24 jam sehari, bukan 15 jam. Pagi pun datang, sirene itu membangunkanku lagi, tapi hal yang ingin kulakukan hanyalah tidur. Dan aku ingin bermimpi normal, layaknya orang normal. Masih ada 350 hari lagi. Malam ini, sebelum tidur aku harus membuat rencana. Rencana untuk membuat hidupku senormal mungkin. Aku tidak bisa harus terus begini lagi. Hari ke-32. 1 bulan terlewati. Kemenangan kecil pertamaku. Kehidupanku lebih tertata dan aku berhasil menemukan sistem rencana bagus yang menghindarkanku dari kegilaan. Aku mencoba bermain sambil berdiri sesering mungkin dan bergerak kapanpun ada kesempatan. Aku menghabiskan semua waktu istirahatku di luar untuk menikmati udara segar dan melakukan latihan mata. Tapi mataku masih buram dan gatal. Kabar buruknya, hari ini aku baru sadar. Aku melihat hal-hal aneh yang berkaitan dengan video game. Mereka masuk ke kehidupan nyataku. Semalam, saat aku mau mandi, aku melihat kecelakaan mobil tepat di depanku. Aku kaget sekali, tapi itu tidak nyata. Itu tidak nyata. Lebih buruknya lagi, aku mulai membayangkan diriku adalah karakter di dalam video game. Strength 70, Intelligence 90, Health 50. Hari ke-100. Terus aktif adalah keputusan yang bagus, tapi sekarang aku merasa memiliki gangguan tidur yang parah. Aku tidak bisa tidur nyenyak dan tidak pernah cukup istirahat. Aku merasa seperti berubah menjadi, entah apa, aku tidak paham lagi. Aku lelah sekali, sampai tidak punya tenaga untuk olahraga. Aku sudah melewatkan olahraga selama seminggu sekarang, dan setiap kali duduk di sofa, aku tidak bisa merasakan kakiku. Untungnya aku bisa berjalan ke kamar mandi dan kembali ke ruanganku 2 kali sehari. Jadi kakiku tidak sepenuhnya mati. Ya, setidaknya begitu. Aku sudah tidak ingat kapan tubuhku terakhir terasa sehat. Semuanya nyeri sepanjang waktu, tapi entah kenapa aku mampu terbiasa. Pergelangan tangan, leher, punggung, semuanya sakit. Aku juga selalu pusing. Health 30. Hari ke-260. Akhir-akhir ini aku kesulitan ke kamar mandi. Berjalan beberapa langkah saja aku hampir tidak mampu karena kakiku tidak bisa bergerak. Dan aku merasa seperti tidak pernah meninggalkan semua game. Game sudah menjadi hidupku sekarang. Meski sedang istirahat, semua game itu tetap ada di sekitarku. Kehidupan nyataku menjadi campuran konyol dari semua game yang pernah kumainkan. Hari ini aku melihat peti di atas meja. Baru kali ini aku melihatnya. Jadi, aku ingin memeriksa apa yang ada di dalamnya. Aku mencoba meraihnya berkali-kali. Lalu, aku tersadar kalau itu tidak nyata. Itu hanya bayangan di kepalaku. Dan sepertinya berat badanku bertambah 2 kali lipat karena waktuku di sofa saat ini juga 2 kali lipat dibanding dulu. Health 20. Hari ke-366. Untuk pertama kali, tidak ada lagi suara sirene. Wanita yang menyambutku waktu itu membangunkanku pukul 11 pagi, menyerahkan gajiku dan bilang aku harus pergi. Jumlah gajiku tinggi sekali, tapi aku bahkan tidak punya cukup tenaga untuk bahagia. Aku tidak percaya semua sudah berakhir. Aku berhasil. Pesawat jatuh tepat di depanku, tapi aku sudah terbiasa. Jadi tidak lagi memperhatikannya. Dengan pedang berlian di tanganku, aku berjalan ke kamar mandi, menebas apapun yang ada di depanku karena aku sudah terlalu besar untuk ruangan kecil ini. Teman-temanku sedang dalam misi untuk merebut kastil, tapi itu bukan misiku lagi. Mereka bahkan tidak nyata. Atau, jujur saja, aku bahkan tidak yakin mana yang nyata dan bukan lagi. Wanita itu mengantarku menuruni tangga ke pintu depan. Saat aku melangkah keluar, mataku tertutup rapat. Sinar matahari terang sekali sampai aku tidak bisa melihat apapun. Wanita itu memberiku kacamata hitam dan aku mulai berjalan. Aku melihat orang-orang dan makhluk aneh lainnya berlarian. Mobil mengebut dan domba kotak-kotak memakan rumput tepat di depanku. Semua ini menguras energiku, tapi aku berhasil naik taksi dan akhirnya pulang. Jadi sekarang aku kaya dan super penyakitan.
Sepertinya sisa hidupku harus kuhabiskan untuk pulih dari maraton game ini. Dan aku tidak pernah bermain video game lagi.